Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon izin kepada teman-teman semua Ustazah TK Tiwalbab, Kaki Tiwalbab, pada siang hari ini saya bisa berbagi praktek baik terkait disiplin positif sesuai dengan kegiatan saya di pendidikan calon guru penggerak di modul 1.4. Mohon maaf apabila nanti saya menyampaikannya mungkin kurang pas, kurang sesuai karena keterbatasan ilmu yang saya miliki dan ketidakpahaman yang saya dapatkan, sehingga saya belum bisa memberikan kepuasan yang maksimal bagi panjenengan semua untuk bisa memahami apa yang akan saya sampaikan nanti. Awalan sebelum saya mulai untuk mengingatkan, kita di sini adalah dalam payung sekolah Islam terpadu, sehingga apapun yang kita terima dari ilmu manapun akan kita serap, kita laksanakan selama itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah menjadi peraturan di sekolah Islam terpadu. Dan secara umum untuk disiplin positif sebenarnya sudah tertuang di dalam pendidikan Islam sendiri itu, yaitu tentang akhlakul karimah. Oke? Yang pertama akan saya bacakan tentang makna disiplin. Menurut Kiai Haji Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Saya jabarkan di PAUD Tiwul Albab ini sendiri. Dulu belum pernah yang ada namanya ribet dan ribet. Zaman kepala sekolah yang dulu itu belum pernah yang ada namanya ribet. Tetapi memang sudah mulai nampak siapa yang berangkat sekolah rutin, rajin, tidak terlambat, itu sudah nampak. Yang berangkat sekolah sampai jam 8 baru datang, anak emis pembawa baru datang, itu juga sudah nampak. Tetapi memang dulu tidak ada ribet, dan saya menerima bocoran dari kepala sekolah lama bahwa ketika yang terlambat itu ditanya kenapa terlambat, alasannya biasa. Mohon maaf, anak saya kecil-kecil, mulai termikir, kadang bapaknya seperti itu. Jadi memang awal itu dulu memang kita tidak pernah adanya yang namanya motivasi eksternal, dan harapannya ketika ada motivasi eksternal, kita tidak merubah apa yang sudah ada di diri kita, yaitu motivasi eksternal. Mungkin evaluasi dari yang dulu, maka kebijakan sekarang ada motivasi eksternal yang dibuat oleh lembaga itu atas kebijakan seorang kepala. Dengan adanya ribet, siapa yang berangkat lebih awal, siap berangkat tidak terlambat, tidak izin dan sebagainya, itu ada ribet. Itu namanya motivasi eksternal. Sebagai guru IT, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya hari ini berbuat baik karena motivasi eksternal? Apakah hari ini saya terlambat? Tidak terlambat juga karena motivasi eksternal. Itu akan harus menjadi refleksi kita masing-masing. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini di CGP memang tidak mengedepankan identitas masing-masing. Identitasnya itu universal. Jadi tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang adat, tidak memandang daerah, tetapi disampaikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya semua orang pasti suka dengan kebijakan itu, dengan kebajikan itu, dan banyak yang melakukan kebajikan itu dengan niat untuk sesama. Tapi dalam Islam sudah sangat digaris bawahi bahwa kita punya apa? Punya semangat rahmatan lil
alamin. Kita lahir adalah untuk rahmat semua makhluk, dan di luar disampaikan dengan kebajikan universal yang ada dalam program pemerintah untuk mewujudkan pendidikan sebagai mencetak profil pelajar Pancasila yang satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ini adalah dari beberapa nilai-nilai kebajikan dari beberapa yang disampaikan di materi CDP, ada 6 insya Allah. Ini mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan. Kalau di kita itu sebenarnya sudah terangkum dalam mulok, ketika ada sabar, mandiri, itu kita punya mulok, itu kita sudah masuk di situ. Jadi tidak perlu ada perubahan. Mungkin kalau ada penambahan, kita biasanya di perbedaannya itu di istilah, di kalimat, sehingga kita merasa kok aku huruf ya, padahal kita sudah, cuma karena perbedaan istilah kita jadi mungkin agak bingung. Yang kedua dari Ibu, Primary Years Program berkaitan dengan sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahunan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini ada 6 lembaga yang menyampaikan yang diberi di AMS untuk menjadi contoh bagi masing-masing lembaga. Jadi memang masing-masing CTP mengambilnya berbeda-beda. Kalau saya mengambilnya dari profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena lebih dekat dengan yang kita sampaikan di program muatan lokal AUPT. Lanjut Bu. Yang ketiga ini mungkin tidak bisa dibacakan semua. Ketiga dari Indonesian Heritage Foundation, isinya juga bersama IHF. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan, ini juga isinya hampir sama karena ini bahasanya bahasa universal. Yang kelima, The Virtus Project atau proyek nilai kebajikan, itu juga hampir sama. Yang terakhir, The Seven Essential Virtues, Body Moral, Intelligence, Michel Borda, ini juga hampir sama. Biasanya mereka hanya membedakan di bahasanya. Nah, ini adalah terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman itu? Ternyata saya tidak hukuman, ini kita bacakan ya. Hukuman itu sebagai identitas yang gagal. Kenapa demikian? Sedangkan sukses, identitas yang gagal. Kenapa demikian? Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kenapa ada istilah restitusi? Ya, kalau konsekuensi kita sudah paham. Kalau hukuman kita juga sudah melaksanakan. Ya, mungkin di pembelajaran kadang kita masih seperti itu ya. Tidak boleh langsung sebelum tugasnya selesai. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan hukuman. Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu termasuk hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Anak akan membekas. Udah bisa digedein ya. Yang ketiga, korban tidak mendapatkan keadilan ya harusnya. Sama tuh harus seperti ini harus tidak. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat karena dihukum. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kayak dia zaman SMA lebih telat daripada dijemur di lapangan kan lebih baik. Meskipun harus melompat pagar, yang penting tidak terlambat. Dengan peraturannya adalah kamu harus, tidak boleh lambat. Kamu harus. Murid atau anak akan membenci siapa? Ya si penghukum itu. Penghukum itu siapa? Bisa jadi guru, bisa jadi kita sebagai orang tua di rumah. Ini sebenarnya banyak refleksi, banyak masukan kepada diri saya pribadi. Juga semoga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sekarang identitas sukses.
Kalau anak dihukum itu nanti yang terjadi adalah cenderung kegagalan karena dia akan patah hati. Disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jika kamu tidak ingin makan akan terjadi demikian sebab akibat. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Paling anak ketika dilakukan konsekuensi dia kan kok begini, tapi habis itu bisa memahami sendiri. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan pertanyaannya apa peraturannya? Maukah kamu sudah melakukannya? Terima kasih jika anak sudah melakukan. Murid atau anak menghormati. Ini sudah ada penghormatan, setidaknya ada penghormatan. Tetapi kita sebagai guru akan capek di sini. Kenapa? Karena kalau kita lalai, mungkin anak tidak melakukan. Paling lagi DKI, terus ada lupa. Nah, sekarang masuk ke restitusi. Ini memang berasal dari teorinya orang Barat. Apa Gosen ya? Gosen itu Gosen perempuan sebetulnya. Gosen itu menyampaikan tentang restitusi. Gosen itu menyampaikan demikian karena sudah dengan penelitian, tidak hanya sekedar pengangkatan, tapi orang Barat itu memang penelitiannya bisa diajukan cukup. Restitusi merupakan pilihan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka anak diberi pilihan untuk menyelesaikan kesalahan, yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi anak tidak ada penyesalan, tetapi dia merasa sebagai introspeksi agar menjadi lebih anak yang lebih baik dan dia merasa tidak diremehkan oleh lingkungan. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang dengan pertanyaan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid akan memberi atau menghormati kepada yang memberikan solusi atau penyelesaian masalah. Selanjutnya, identitas gagal. Dari tadi yang saya sampaikan itu akan apa sih ciri-cirinya? Nah, jadi identitas gagal itu seperti apa hukumannya? Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena takut dihukum, sehingga muncul ketidakjujuran. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Karena kalau ada hukuman yang sampai ekstrim ya, dijemur di tengah lapangan itu kan untuk anak SMA yang mungkin pubertasnya masih tinggi terus jam masuk SMA, ini pacarmu dijemur itu kan akhirnya timbul karena timbulkan timbul rendah diri dengan saya. Ya, pengalaman bukan saya punya pacar dijemur. Jadi balik ke sana. Terus keyakinan kelas, bagaimana cara menyusun kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu diawali dari peraturan kelas. Kita kan biasanya gitunya peraturan kelas. Nah, agar anak untuk bisa sama-sama anak itu paham, maka dari peraturan dibuat keyakinan kelas di mana melibatkan anak-anak. Bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Merumuskan apa saja peraturan sekolah, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jangan berlari-lari di kelas, maka kita ubah dengan berjalan di dalam. Menentukan nilai kebajikan, merumuskan tabel T, tampak seperti ada tampak seperti, merumuskan tabel Y, terdengar terlihat berperilaku, meyakini dengan cara persetujuan semua peserta didik.
Oke, lanjut ke IPA. Kita baca saja ya, nanti kalau ada yang nggak paham, ada suhunya. Kebutuhan dasar manusia, ini juga sesuai teori saya juga. Kalau saya ini saya belum melihat yang IT-nya itu seperti apa, kecuali yang disampaikan Pak Pur dulu itu ya. Nah, iya. Ada 5 bertani dulu ya, rasa diterima dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kepenguasaan. Jadi anak melakukan apapun itu pasti ada tujuannya dari 5 dasar kebutuhan manusia. Dan pokoknya itu kesenangan, dia butuh bahagia masih manis. Nah, lanjut. Nah, ini posisi yang harus dimiliki oleh guru-guru. Kalau ini sebenarnya banyak yang bisa kita ambil. 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Ada penghukum, ada teman, pemberi rasa bersalah, ada pemantau, dan ada manajer. Saya yang mau bahas yang harus kita lakukan saja. Kalau tadi teman, penghukum, memberi rasa bersalah, itu banyak negatifnya di anak. Dan kita malah cenderung ketiga ini secara nggak sadar. Nah sekarang refleksi, refleksi. Kita punya ilmu baru, maka coba kita berusaha masuk ke posisi pemantau atau posisi manajer. Apa itu posisi pemantau? Guru mengaitkan permasalahan dengan keyakinan kelas atau sekolah. Jika anak ada yang kesalahan, dia mengganggu temannya, sampaikan keyakinan kelas kita apa ya? Menghormati orang lain. Kalau kita mengganggu berarti sayang tidak, hormat tidak. Itu kembalikan ke situ. Kontrol terhadap murid berdasarkan data. Oh, hari ini yang tidak terlambat, hari ini itu ya. Nah ini yang posisi tertinggi dan bagus yang mungkin harus kita pupuk agar kita bisa menjadi seperti ini, yaitu mengkaitkan permasalahan dengan keyakinan sekolah atau kelas. Guru mengumumkan pertanyaan bermakna, murid mampu menemukan masalah, muncul karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya anak ditanya, tadi kamu seperti itu kenapa? Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu wajar. Ini masuk di identitas stabilkan identitas. Itu hal yang wajar, manusiawi, biasa. Terus dilanjutkan ke validasi kesalahan. Pastinya kamu tadi ketika melakukan mana posisi kontrol dengan posisi manajer itu akan selalu memakai segitiga restitusi. Nah, ibu tahu segitiga apa? Gandum. Nah, saya gandum. Nah, ini dia bahwa menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita akan menyampaikan bahwa yang kamu lakukan itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Mungkin ustazah juga pernah melakukan. Tetapi ini saya juga masih tanda tanya, karena kita mau tidak bisa berarti anak akan mengembalikan ke kita. Nah, makanya tetap apa yang kita terima tidak harus plak apa yang kita sampaikan. Sesuaikan dengan kebutuhan kita, menstabilkan identitas. Cuma intinya di sini anak tidak langsung dijudge. Kamu salah, kamu berarti jelek, tidak seperti itu. Artinya kan tidak semua yang salah itu jelek. Artinya bisa jadi dia melakukan kesalahan karena tidak paham, tidak mudeng. Nah, bisa membela diri karena merasa didolimi, bisa. Jadi ketika menstabilkan identitas, kita juga harus tahu masalah yang sebenarnya, sudah tahu potensi anak dan perkembangan anak. Selanjutnya yang garis miring ke kanan ke atas, yang sebelah kiri adalah validasi tindakan yang salah. Kamu kok mukul temanmu, kenapa? Ternyata dia membela diri. Karena kan semua yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Yang terakhir, miring ke kiri, yaitu keyakinan kelas. Menanyakan
keyakinan kelas. Ketika kita sudah punya keyakinan kelas di kelas kita tanyakan, kamu tadi sudah seperti itu, sedangkan di kelas kita keyakinannya apa? Mungkin anak belum mungkin keyakinannya kemarin disampaikan apa, kalau di kelas Abdurrahman harus seperti apa, harus saling menyayangi. Atau yang teriak-teriak, tidak boleh bicara, harus pelan dan sopan seperti itu. Jadi monggo segitiga restitusi untuk anak yang tingkat besar SMP SMA mungkin bagus laksanaannya, tapi untuk murid PAUD harus bisa mengolah bahasa agar tidak mendonkan anak-anak. Sudah terima kasih tadi. Oke, tahapan segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Yang ketiga ya. Jadi sudah ketiga garis miring ketiga tadi. Mau diulang pertanyaan dan tanggapan. Oke, sebelum masuk selanjutnya monggo ada pertanyaan. Oke, sekarang berfokus dulu SBK yang berpasangan coba. Ayo. Berpasangan. Berarti Usmit dan dua. Saya dari Usmit kalau Saya aku. pernah pensiun ya? Pensiun pernah? Pernah. Sekarang bermain sambil belajar mengasah otak. Perhatikan bedanya. Pernah pensiun sih? Ini punya nilai. Yang ini satuan kita anggap satu. Apakah satu? Ingat-ingat. Yang menunjuk puluhan kita anggap kita beri nilai 11. Satu jempol tunjuk 11. Yang kelingking kita ambil kita nilai ratusan, kita ambil 100. Orang yang kenyang mau melakukan apa? 1, 11, 100. Paham? 1, 11, 100. Paham? Sekarang gini, kalau saya perintahnya mengatakan penambahan, maka Anda berdua kan mengeluarkan saya gitu sih. Oh gitu. Ditambahkan. Yang cepat menjawab berarti apa? Ini sambil bermain coba otak kita. Mengeluarkannya sembarang. Berlatih berpikir cepat. Gitu. Paham ya? Oke, jadi perintahnya sesuai instruksi saya. Tapi panjenengan mengeluarkan sekehendak hati, tapi 3 itu. 1, 11. Sebenarnya tidak bukan apa? Apa juga terserah saya. Siap ya? Paham ya? Oke. Gimana nih kecil-kecil? Siapa dari ini tuh cepetnya siapa dulu? Oh gitu. Itu jangan. Sampai 3 kali siapa yang bisa menjawab benar dengan 3 kali hadiahnya es teh kalau kuis. Ya, oke, tambahin 1, 2, 3. Penambahan. Siapa yang yang pertama ini siapa yang bisa saya? Yang ini. Ini penambahan. 10. Mulainya bareng. Di 2 itu siapa yang duluan jawab? Ayo. 1 deh. 2. Lagi siapa ini? Nah, sekarang yang menang sama menang coba berarti terus sama us. Nah, ini sini. Ya, masih bos saya. Oh, yang berarti itu bayangan. Ini olahraga kayak bayangan.
Tenang. Duduk. Oke. Ayo duduk wae. Oke. 1, 2, 3. Perkalian. Ayo, perkalian. Oke. Bisa bermanfaat. Jangan dulu sama dulu. Nanti dulu sama dulu. Nanti dulu. Aja bikin rasa dulu. Nah, ayo. Ayo, satu sama dua. Ya, pengurangan. Habis. Ini pokoknya. Ya itu kecepatan berpikir. Ini aku menang 2 kali baru kamu. Apa ini? Kita 1, 2, 3, penambahan. Oh, ya cuma jadi matematika. Oke, apa pun tak tua bukan yang kalah harus. Alhamdulillah. Semangat. Gak apa-apa. Artinya alhamdulillah artinya dari paparan tadi ada pertanyaan, mari kita bahas bersama. Kalau ada pertanyaan dan tanggapan, bisa jam berapa ya, Bu? 2. Kok beda kalau terus dikasih mono tutup tangannya? Enggak apa-apa, boleh dengan berarti mata kritis. Yang penting penyampaian ini. Pengen tanya yang tadi restitusi. Enggak sih, enggak terlalu formal. Itu yang tadi kata-kata yang baik yang sampaikan nama saya dari Unin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra dari KPIT Belajar dengan Allah. Yang ingin saya tanyakan yaitu yang kurang jelas ya, seperti kayak tadi kata-kata yang baik itu tadi Ustadz menyampaikan misalnya kayak jangan berlari-lari kelas gitu ya. Itu sebaiknya yang bagus, yang positif itu yang kayak gimana contoh? Nanti kata-kata positif, kata-kata positifnya. Kemarin di CCP memang ada kegiatan seperti itu, dari kalimat negatif. Setelah curah pendapat, ketika kita mau membuat keyakinan kelas, itu kita curah pendapat dulu. Mungkin anak SD, SMP, SMA sudah bisa diajak curah pendapat, tapi di PAUD memang kita, ya pintar-pintar kita memang terus terang saya sudah menyampaikan di PAUD itu susah Bu, karena kondisi demikian dan mereka memang memaklumi. Jadi yo bagaimana kita, tapi dari keyakinan kelas umpama ya, kita kan anak-anak biasa nih, ayo anak-anak agar kita belajar tenang, bisa mendengar kampus, terus juga bisa menyampaikan dengan baik, anak-anak paham. Itu sebaiknya ketika harus menjelaskan apa ya yang kita lakukan, tidak boleh bicara, jadi tidak boleh dongeng us. Kalau si anak-anak kan mengatakan, nah kata tidak boleh bicara, pertama kita tulis dulu, tidak boleh bicara, tidak boleh dongeng, tidak boleh guyon. Nah dari kata yang tidak itu kita sampaikan ke anak, benar, kita tidak boleh bicara, tidak boleh guyon, tidak boleh dongeng. Coba kita ganti dengan kalimat yang positif, tidak boleh bicara, tidak boleh dongeng, tidak boleh
Ngobrol itu apa kalimat positifnya? Mendengarkan saat ustazah menerangkan. Seperti itu. Itu contoh satu. Sekarang ketika kita ada di kelas, kita kan ruangannya sempit ya. Bagaimana biar teman-teman tidak saling tabrakan, tidak ada yang sedang duduk ketabrak, keinjek, itu bagaimana ya biar tenang. Kita yang duduk ya tenang, ustazah di depan ya tenang, tidak ada yang kesana. Oh, tidak boleh lari-lari sembarangan kan, anak-anak kan kadang doplayon seperti sendiri ya, tahu ya faktanya di lapangan seperti itu. Nah, dari kata tidak boleh berlari-lari itu kita dijadikan kalimat positif menghilangkan kata tidak ya. Dijadikan berarti duduk tenang saat ustazah mendengarkan. Kurang jelas atau masih? Sudah semua berarti saat ini menyampaikan jangan berlari-lari di kelas itu tadi kok jangan keras itu berarti dari anak-anak menyampaikan biasanya anak-anak kan pakai tidak boleh ini tidak boleh itu lah kita rangkum menjadi kalimat yang positif. Ya contohnya oke ya, bacakan ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah ini aku jawabnya salah atau benar ya? Yang ini yang kesepakatan, yang ini yang keyakinan. Nah, nih kalau yang kesepakatan berarti yang sebelah hijau. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa seluruh dan segala kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan teryakin. Nah, dirubah menjadi keyakinan. Keyakinan yang Itu kan ditulis sama-sama kesepakatan, cuma itu kan sebenarnya itu satu kesepakatan, satu keyakinan gitu kan. itu sih kalau keyakinan bersifat universal. Ya, karena ada yang udah disebut keyakinan. Karena apa? Bersifat universal, umum dan dinilai di sini memang ya universal di sini memang kok tidak melihat ras, agama, daerah, suku. Nah, kalau kita karena kita memang menanamkan tentang Islam kepada anak-anak, tetap menyampaikan yang agama yang paling bisa mentolerir agama yang lain adalah agama Islam. Bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan orang Yahudi, dengan orang Quraisy seperti apa, itu sudah dicontohkan dengan amat sangat baiknya. Ini kita kembali ke kelas, ya tetap kita tidak boleh meninggalkan materi pokok, meninggalkan dasar kita seperti yang disampaikan kemarin oleh kemarin itu Pak Sukro. Itu masya Allah, itu dia usia pintar sekali ya. Dia dosen kimia, dia les kimia, kalian kurang mengerti. Itu beliau pintar, tapi saya salutnya karena sudah pintar, soleh, sisa kurang pintar banyak. Tapi yang bisa soleh terus tetap dibentengi dengan Islam itu jarang ya seperti itu. Nah itu kita harus seperti itu. Artinya siapa yang pintar? Ya tetap Allah yang paling pintar. Lewat apa? Ilmunya diberikan kepada manusia. Ya seperti itu ya. Tadi keyakinan itu juga kita sampaikan bahwa kita membuat keyakinan itu karena memang sama Allah sudah diatur. Kita sebagai manusia pribadi harus bagaimana, manusia dengan teman harus bagaimana, dengan orang tua harus bagaimana. Tapi ini memang lingkupnya di sekolah. Oke. Sekarang intervensi 30 detik. Ini apa, Bu? untuk misalnya kita mengingatkan pada kondisi bersama Sudah menyampaikan pendapatnya lah. Mau menanggapi yang tentang segitiga restitusi itu kan kita menggunakannya untuk satu kasus yang mungkin itu kondisi juga kita harus butuh waktu yang cukup lama. Tetapi ketika kita kelas besar banyak muridnya,
itu kita bisa gunakan yang namanya intervensi 30 detik. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang langsung tertuju dengan apa yang terjadi. Kadang kan kita di kelas itu misalnya tiba-tiba, aku dijilat, dengan bersama-sama itu mungkin alternatif dari segitiga restitusi sepengetahuan saya kemarin yang bisa disampaikan itu. Jadi tidak mungkinlah kita misalnya ada 3 kejadian, kita hari itu mau restitusi semuanya, waktunya dan kondisi kelasnya gitu. Ya intinya jalan pintas untuk menstabilkan validasi dan kembali ke keyakinan kelas. Saya Iva dari PKA, saya intervensi sendiri apa artinya? Memberi apa ya? Intervensi. Intervensi. Oke, jadi mulai dari istighfar, apa namanya, laporan tentang intervensi. Memang kalau kita sebagai guru PAUD 1 kelas 29 harus setiap harinya, karena setiap hari pasti ada kejadian dan seringnya kita itu mungkin memang kita agak kesulitan ketika harus menggunakan restitusi secara prosedural, namanya dipanggil harus lari kan sih. Maka sesuai fakta di lapangan, sesuai kenyataan, sebagai kita harus dituntut segera menyelesaikan masalah anak, maka kita bisa menggunakan intervensi 30 detik. Artinya menanyakan kenapa demikian, sebabnya apa, terus kita memberi kepada anak solusinya yang akan dilakukan anak itu apa. Kalau dia tidak bisa, maka kita memberi pilihan. Lebih baik begini. Kayak kemarin pas Aiza dicoret-coret itu saya memberi pilihan. Tekanannya kan kalau begini masalah kan tidak mungkin tak bisa itu anak. Ketika harus melakukan restitusi dengan satu anak, maksudnya satu anak yang melakukan kesalahan itu tidak mungkin karena kondisi kelas saat itu sendiri dan tidak mungkin saya tinggal. Jadi saya lakukan langsung, saya sampaikan dan ternyata alhamdulillah dia bisa mengatakan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah melihat muka Mas Aizar dengan coretan seperti itu, apa yang harus kamu lakukan agar Mas Aizar juga bisa menerima, bisa memaafkan. Dan hasilnya bisa menjawab ternyata dibersihkan Rasidnya menyampaikan dibersihkan terus pakai apa? Pakai air. Ketika dia sudah mengatakan pakai air, saya kasih solusi. Dia sudah ambil tisunya dibasahi, terus dibersihkan. Dan dia melakukan, habis itu sudah selesai. Aizar habis senyum, hasilnya sudah melakukan apa namanya? Konsekuensi juga, bertanggung juga atas kesalahan yang dilakukan. Itu demikian. Ada lagi mungkin membuat Terus itu kalau yang kayak ini ya, masalah ini tadi yang disiplin positif. Ini yang intervensi 30 detik ini ya. Itu kalau misalnya terjadi di KB atau di TK masih bisa, tapi kalau misalnya di SD kadang 30 detik itu maksudnya untuk saling memaafkan ini susah ya. Nah itu intervensi 30 detik itu justru dilakukan di anak PAUD yang tidak mungkin bagaimana loh ada kesalahan. Saya tidak mungkin kan dengan restitusi dengan menarik anak satu ke kantor lah kelasnya Pak B. Nanti malah terjadi hal yang tidak kita inginkan lagi karena kondisi lagi nyuci piring. Nah seperti itu. Dan yang ini tadi disampaikan Ustis, kalau untuk anak SD kita pakainya yang restitusi bukan yang 30 detik. Kenapa? Anak SD sedang lebih terkondisi. Jadi ketika ada masalah, anak itu mungkin tidak harus di ruangan yang berbeda, dipanggil aja di depan gurunya, mungkin bisa disampaikan dengan cara tadi menstabilkan identitas dulu. Kamu tadi ngapain? Itu wajar, biasa. Orang bisa melakukan. Nah itu yang stabil, menstabilkan identitas. Artinya ketika dia merasa kesalahan itu tidak langsung, aku salah jadi aku buruk. Kan katanya kesalahan kita gitu sih. Kita sedang dewasa kan ketika berbuat kesalahan merasa sorotan masa semuanya, ya orang seragam dewe, berarti orang tabrak. Nah padahal tidak tahu alasannya.
Terus kita berangkat sholat, prialan itu morning supir pergi ini langsung bilang dingin ini itu tidak bagus. Tanya dulu kenapa itu kok. Jadi kali ini banyak. Berarti kita pun harus bikin restitusi ya. Iya. Langsung di depan. Tidak ada boleh kepala sekolah tidak boleh melakukan begitu. Kita harus segitiga restitusi. Karena apa yang dibahas kebanyakan yang apa anak karena yang di pesertanya adalah guru. Pesertanya kepala sekolah yang menyampaikan, tapi Pak Sri menyampaikan jangan sampai mentang-mentang kepala dia menyelesaikan begitu. Kemarin pas di K3T kan malah Bu Jujuk itu langsung nyenggol gitu. Aku beneran. Aku ada bocoran yang lain. Nah, jejere Kusumi, jejere aku. Kepala sekolah tidak boleh ada anak buahnya terlambat, burung jagung, burung ngopo langsung di. Kenapa? Karena itu ya biasa terjadi kalau kembali itu. Nah, Yang akan prosesnya. saya dirawat itu Kalau telat langsung terus sekolah bukan orang saya apa gitu lah. Nah, pas itu aku nanti itu kan Dia lah usaha. nah, itu kan disampaikan di forum. Mungkin lah restitusi enggak tapi di lembaga yang kita tiap hari ketemu kita sudah melihat perkembangan masing-masing anak terus bagaimana itu dulu itu segitiga restitusi memang bagus digunakan artinya anak merasa tetap diterima bahwa kesalahan pasti ada maafnya akan ada dimaafkan karena dalam Islam itu apa Allah Maha Pemaaf. Rasulullah menyampaikan tidak usah dipikir masa lalu tapi sekarang lakukan yang sekarang artinya apa setiap kesalahan itu ada yang apa setiap kesalahan pasti dimaafkan kecuali kesyirikan itu ada lagi yang mau ditanyakan lanjut ini poin sedikit saya bacakan ini malah justru kita yang intervensi tadi ya kita harus lakukan di kelas kita jadi jangan sampai karena kita kadang biasa kan begini ngompol nek gitu loh kan rasa enggak Nah, terus saya mau nambahin ada pertanyaan. kalau nama itu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait tadi yang disampaikan berarti tentang apa menghadapi anak yang bermasalah, contohnya tapi ngompol. Nah, itu kan langsung itu yang di jazz ngompol lagi kamu lagi mesti ada itu dan yang ditanya saya kamu itu ditambah ketika kita sudah selesai hari itu anak yang sudah selesai kita atasi terus nanti nak ketemu temen nih sesama guru kami kejadian di saya ketemu si anak saya nah anak saya ternyata ngobrol aku turunan lah itu baik apa tidak gitu ya nah itu ngomong ternyata ya ada positif ada negatifnya kita ikut CGP banyak positifnya dia banyak negatifnya modal saya harap nanti setelah saya kan ini forumnya kan ini bergantian sampaikan agar masing-masing kita punya introspeksi diri nggak perlu yang lain mengintrospeksi kita tapi kita mengintrospeksi diri ternyata aku masih mengejar anak enggak masih posisi kontrol kita gimana kalau kalau terkait dengan posisi kontrol kita itu saya kira ada yang pertama pendukung ada teman ada yang merasa membuat rasa bersalah pemantau dan manajer kita masih jauh dari manajer dan mungkin agak sedikit ke pemantau tapi yang paling kita sering lakukan adalah masuk ke pendukung kenapa? Membuat rasa bersalah juga seringnya bersalah juga ini bajunya habis terus bagaimana yuk kamu ngobrol terus sih mungkin bahasanya kita sampaikan ke anak-anak kayak ke Malik itu kan senang keceng sih nah basah lagi kalau nanti sudah nggak punya ganti baju Mas Malik mau pakai baju apa? Pakai bajunya wis mau. Yo enggak, bisa kan. Nah sekarang nggak ada gantinya. Mas Malik mau pakai apa? Itu sudah kosong semua. Tak tunjukkan lemari kosong, koper kosong.
Berarti besok tidak boleh main air. Ini sudah mulai berkurang. Main air saya paling sampai ini rasa gimana. Jadi itu kita memang ketika saya melihat ke CGP ini kadang bahasa kita kurang pintar mengolah bahasa. Ini ada mungkin apa ini memang itu ya itu mengenai anak ya anak ya dekat artinya kan artinya ini dalam apa posisi kita sebagai guru anak itu masih mengakui itu benci tidak mau berangkat itu artinya bisa jadi kita hilang kita karena kita kurang bisa mengolah bahasa. Yang disampaikan Ustaz tadi sebenarnya itu tidak masuk ke etika seorang guru. Karena etika seorang guru itu ya memang itu apalagi guru PAUD harus mau digeluti, harus mau ngelakuin itu memang harus mau. Dulu saya aku sopo ya baru bener ya sampai saya harus ngambil tisu. Oh bagus tuh. Dan itu asalnya itu gambaran itu kok ada gambaran ya. Jadi memang anak itu seperti ya selalu disampaikan aja. Itu jadi memang resiko guru PAUD itu ya kayak pembantu dan dapetnya ya karena ketika dia pengasuh ketika dia ngompor ketika dia diare payah kan mas diare ya ketika dia mutabel apa sebagainya kita harus bisa membuat anak itu tidak merasa bersalah. Contohnya kayak dasar itu awalnya itu tidak mau ngomong kayak di celana. Dan satu saat temennya sih laporan, betul kayak di celana. Lah, yuk, masya Allah, mungkin Allah itu kan memang sudah memberi petunjuk kita nih kita kadang sih orang. Saya itu kali itu ketawa lah, pas bapak kayak di celana aku udah bilang kenapa. Lah kok besoknya dia di celana ngomong kalau ketawa. Oh, aku di celana. Berarti dia merekam ketika saya merespon temennya laporan. Nah itu kan lebih baik daripada kita sambil emosi itu artinya begitu ternyata reaksi kita ucapan kita saat menangani anak yang bermasalah pun anak-anak melakukan atau nanti dimunculkan oleh jangan terlalu bangga ketika kita sudah istilahnya ya sudah predikat wah guru senior guru baik tapi ternyata kita belum bisa memberikan kenyamanan kepada anak. Walaupun saya ketika mau menyampaikan ini kalau itu anak itu anak-anak yang pendiam harus lebih hati-hati. Untuk kemudian Mbak ada yang lagi dulu ayo pesanti pak yang dari tadi ngantuk aku mati aku akan ayo sampaikan apa yang akan disampaikan ayo ambil sekali dia kan pendiam itu semua yang menangis udah nangis nah ini yang guru berkata itu mungkin perlu disampaikan ke si Pak ini yang kan restitusi itu ada segitiga itu sih yang kita baca yang bawah dulu menstabilkan identitas yang kedua validasi kebutuhan kata dia dari kebutuhan dalam teori itu ya ada kesenangan kasih sayang penguasaan terus bertahan hidup sama satunya kok kesenangan survival bertahan hidup kesenangan kasih sayang penguasaan itu apa transisi untuk lain itu tadi. Nah kebebasan. Mungkin ketika anak pas materi kita ada jenuh, materi hafalan terus dia jenuh dia akan terus Pak Siti sebenarnya bisa tenis. Ada misalnya. Dia kenapa dia ini merasa tidak nyaman. Nah ini untuk yang garis di bawah saya itu menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan tunjukkan kesalahan itu dulu. Anak lagi sana, mama lagi pukul temennya, kan? Jangan tunjukkan perilakunya dulu. Kenapa? Itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Artinya apa? Anak itu sebenarnya melakukan kesalahan itu ada anak yang sudah merasa tidak tenang, tidak nyaman. Seperti juga kita
ketika kita berbuat salah sebenarnya ada perasaan yang tidak tenang, maka stabilkan dulu identitasnya. Dengan apa? Contoh pertanyaannya, tapi ini juga kita bisa adaptasikan, kita bisa pilih, kita bisa mengembangkan. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang wajar, manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, karena manusia. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Terus, Ustazah tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, tapi Ustazah lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Kadang ketika ada anak yang melakukan kesalahan dan dia tahu dia salah, ada yang menarik diri dengan diam saja, dengan mungkin malah arogan ya, karena merasa dia salah tapi malah sikapnya lebih tidak terkontrol karena dia tahu dia salah. Tapi ada yang melarikan diri. Ada dulu saya punya murid kayak pakai air langsung melarikan diri. Tapi saya ini loh, dia menyimpan air mesti melarikan diri. Nah, baru setelah menstabilkan identitas tanpa menunjukkan kesalahannya, kita anak sudah paham pertanyaan, baru masuk ke validasi kesalahan. Validasi kebutuhan. Sebenarnya kamu itu tadi pukul temannya kenapa? Ternyata saya dipukul. Berarti kita sudah tahu alasannya. Kenapa kamu mukul? Ya karena saya dipukul. Nah baru kita sampaikan apakah ketika kamu dipukul kamu menyelesaikannya dengan memukul juga, apakah itu akan membuat kamu lebih baik? Anda kan merasa, oh ya pukul-pukul akhirnya malah saya tidak punya teman. Apakah tidak ada cara yang lain? Nah, Anda sampaikan seperti itu. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi 5 kebutuhan dasar. Ada power, kekuasaan, kebebasan, kasih sayang, merasa belum fun, itu merasa kesenangan dan mempertahankan diri. Oke, bisa dibaca nggih. Yang terakhir setelah kita validasi nih, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kok pas ya? Sebetulnya memukul di situ memukul. Nah, langsung masuk ke setelah validasi, masuk ke menanyakan tentang keyakinan Allah. Keyakinan kelasnya apa? Agar apa sih kita menanyakan keyakinan kelas kepada anak? Agar anak bisa melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sebenarnya keyakinan kelas itu menjadi kontrol diri masing-masing. Oh, aku tidak boleh begini, aku tidak boleh seperti itu dari keyakinan Allah. Jadi kita tahu peraturan sekolah, oh aku tidak boleh terlambat masuk sekolah, kenapa? Nanti kelas saya menjadi kacau, nanti tidak mendapatkan reward. Dan itu sebenarnya keyakinan itu adalah kontrol diri kita. Keyakinan kelas menjadi kontrol diri anak-anak. Apa sih yang kita yakini di kelas kita? Apa itu? Di universal itu artinya semua anak juga akan merasakan kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, rahmatan lil alamin. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Coba, nek kamu ikut mukul, teman kamu dipukul, terus kamu gak dipukul, rasanya seperti apa? Enak enggak sih dipukul? Kan kamu makan juga. Coba, yuk kita cari biar bisa enggak sih kalau kamu tidak memukul, bagaimana caranya? Jadi nanti kita juga memberikan solusi. Kalau lebih baik, kalau tidak menggunakan kekerasan. Kenapa? Karena keyakinan kelasnya apa tadi?
menghormati orang lain. Lanjut, bisa. Terus kesimpulan mana kesimpulannya? Di sini disiplin positif itu adalah dari teori kontrol, teori pilihan ini dari Dr. William Glasser. Nah, artinya kesimpulan di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Ini terkait dengan motivasi intrinsik. Jadi kita sebagai pendidik bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik itu, dan memang sangat susah. Jangan untuk orang lain, untuk diri kita dan tetap disiplin. Jam sekian saya begini, jam sekian saya begini, habis ini saya begini, itu pun amat sangat susah. Seperti kata Rasul, indah bina si lakukan lewat diri sendiri, dan itu memang amat sangat susah. Karena yang menentukan kita adalah kita sendiri. Dan Allah tidak berubah suatu tahun ketika kamu itu tidak mau. Ini kalau Islam mereka itu memang di Islam itu sudah komplit. Tapi kenapa kok kita kurang melihat pakai teori Islam? Karena kurangnya pemahaman kita. Terus makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Oh, kalau saya datang ke sekolah tidak terlambat, itu satu akan membuat saya lebih nyaman karena saya bisa mempersiapkan kelas yang lebih lepas dari dapat ribet atau tidak, dia tidak memikirkan seperti itu, tapi dia menghargai diri sendiri. Karena saya guru, jadi saya harus memberi contoh yang baik dengan satu apa? Tidak datang terlambat. Semua perilaku memiliki tujuan. Motivasi tadi ada yang menghindari hukuman. Kalau di sini kan nggak dihukum ya, tidak terlambat kan nggak dihukuman. Mendapat imbalan, kalau bisa full sebulan tidak telat ada reward. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, harapannya kita masuk di yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Karena kita guru, kita butuh memberikan ilmu, kita butuh diteladani. Kita harus menjadi teladan, gitu ya. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. 5 posisi kontrol. Posisi kita sebagai seorang guru: 1 penghubung, 2 pembuat rasa bersalah. Itu masuk di motivasi untuk menghindari hukuman. Kenapa? Mungkin dengan hukuman dia akan merasa malu sehingga dia melakukan hal-hal manut dengan niat tidak dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Itu biasanya masuk di posisi kontrol, teman dan pemantau. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri, ini adalah tugas guru ketika dia posisinya sudah menjadi manajer, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam dirinya sendiri, di dalam dirinya murid, di dalam dirinya orang lain. Oke. Sertifikasi tadi sudah akan menstabilkan identitas dengan tidak menyalakannya, mencasnya. Validasi kebutuhan, alasannya apa, menanyakan keyakinan, dan sebenarnya keyakinan kita itu apa sih. Terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang sudah habis setengah 3. Apa yang terpikir di usia ini setengah 3 itu apa? Pulang. Yang lainnya mungkin beda. Ini jemput anak. Ini jemput anak. Ini bisa diterapkan di rumah sih. Harus ya, ini memang diri sendiri di luar rumah sekolah. Karena sekolahnya ya. Tapi terkadang kalau bisa ada di sekolah ya daripada di rumah. Karena kita juga ya. Kenapa? Kenapa? Karena di sekolah kita sudah terlalu capek. Capek. Harapan orang kerja itu pulangnya
belum bisa seperti itu. Dalam penjagaan memang harus dari diri Dari kita ini pikiran ini kita istilahnya harus di anak emang sampai yang terkait yang disampaikan Osfitra ini juga salah satu yang biasa saya alami. Biasanya kita menghadapi anak di sekolah itu kok kelihatannya bisa sekali. Kita sering mendapat ujian dari orang tua, ya Allah dengan kok bisa sabar sekali. Padahal memang itu kadang malah justru ketika kita menangani masalah-masalah anak kita sendiri di rumah itu malah justru kesabaran itu tidak seperti halnya ketika kita menghadapi masalah di kelas di sekolah. Nah itu kadang kita rem-rem diri, ya Allah saya ya tak refleksi diri Allah itu saya bisa sabar, saya bisa menangani anak yang bermasalah di sekolah itu dengan kesabaran saya pokoknya apa namanya ya berusaha menyelesaikan masalah dengan tidak emosi itu di sekolah saya bisa. Ini anakku, ini anak saya harus bisa juga seperti yang saya lakukan di sekolah, bahkan harus lebih baik gitu. Tak remi diri, pokoknya aku harus bisa makan, jangan terus ketika kok anakku kok jadi loh sakarpe aku walaupun ada yang itu walaupun katanya susah, tapi paling tidak ketika kita harus dalam AIDL kita di sana harus bisa menyelesaikan segala permasalahannya ada di rumah itu kaitan dengan kesabaran itu jangan terus terlalu dibedakan lagi, tetapi juga tergantung masalahnya. Misalnya untuk Siva Pak menambahin ya dia 2 menit lagi izin umum untuk kesempatannya. Saya pengalaman 3 anak itu memang ada tahapan ketika mau sampai tingkat kemarahannya itu ada tahapan. Jadi ketika perbuatan itu misalnya Alisa tiba-tiba giliran sama kakaknya, ketika sekali dengan dia tidak boleh kakak sakit. Ketika perbuatan itu masih diulang-ulang karena tipenya anak beda harus ngotot, saya nanti tak tinggal lagi. Dia kasihan kakaknya itu namanya nyakiti, tak tinggal lagi. Model Alisa masih beda, masih gelut. Harus saya tanya tak pegang. Kamu dengar tidak ibu ngomong? Terus saya sering emosinya yang lebih tinggi. Jadi ada tahapannya. Kayak Wafa misalnya kok Wafa itu modelnya tidak usah sampai emosi. Kak, kalau seperti ini tidak boleh Kak. Itu dia laksanakan. Ya saya tidak sampai terus emosi yang menggebu-gebu. Nah itu jadi ketika kita bisa mengontrol diri kita dengan apa yang akan kita lakukan itu sebenarnya bisa. Tapi kan kadang kita yang membuat kita emosi tinggi itu 1 sampai 2 sudah banyak pekerjaan, sudah lain urus anak semakin ada masalah anak yang baru urus. Ada kalau kita bapak nih berarti mau istiqomah yang membuat chaos itu sebenarnya seperti itu Sari. Jadi kemomosan Pak Bapak itu tidak bisa dipungkirnya. semua sama ya ternyata ya. Kalau di dalam tubuh hati terjalan itu insya Allah sabar kita dengan anak kita harusnya lebih baik dengan sayangnya. Tapi karena kondisi eksternalnya menekan anak jadi korban, nggak mau. habis kan stres. Intinya saya dalam mendidik anak tetap tak lewati tahapannya dan apa yang menjadi perbuatan salahnya itu. Ketika mau salah menyakiti saya bisa sembuh. Tapi ketika hanya gugur hanya apa itu bisa diingatkan dengan baik-baik. Ya intinya kalau kita bisa jadi posisi kemanapun, jadi Ingat jika kita bisa jadi karena itu ketika kita mau mengambil sikap itu kan juga harus melihat karakter anak ini ketika di senang itu langsung mengeran kita posisi apa ya kita setuju tentang Masya Allah. cuma tindakan Barokah ternyata semuanya luar biasa. Oh, kabar untuk kita semua.
cari solusi. Ketika Anda marah, ubahlah posisi Anda. Saat Anda marah dalam duduk, maka berdirilah. Ketika berdiri masih marah, berbaringlah. Berbaring masih marah, terakhir dan banyak istighfar. Terkait yang disampaikan istighfar itu juga benar dengan tahapan, karena dalam Islam pun sudah disampaikan suruhlah anakmu sholat usia 7 tahun, artinya dengan ucapan. Pukullah ketika dia tidak mau mengerjakan ketika usia 10, artinya ada tahap kita sudah punya, Rasulullah sudah mencoba, dan insya Allah semoga kita masuk orang-orang yang bisa melaksanakan. Memang susah apalagi untuk mengontrol diri sendiri, apalagi nanti eksternalnya entah suami sing burung matching kita pak ngene suami ngono kita karpe nek wis ora dimpe kita ke ember sing kotor ternyata kok dindi. Nah urung anake kalau kotor itu tolong ditaruh ember di ora penggantu pemakai sare pagi faktor pagi sing nganggo sapa sing kabia semoga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur, bersabar dan istiqomah dalam kebaikan. Alhamdulillah, barakallahu fikum, sudah sampai di penutup. Jazakumullah khair atas atensi kerjasamanya yang sangat baik luar biasa. Semoga membawa kebaikan kepada kita semua. Saya beri pesan PDP yang lain bisa menyampaikan lebih mendalam, lebih luas agar bisa kita laksanakan di lembaga kita. Siap? Insya Allah. Yang lain karena kita sudah menelurkan 2 SPD, monggo Fitro Husnovi, Insinyur 10 untuk bisa menambah kualifikasi diri masing-masing. Assalamualaikum, kita tutup dengan salam dan doa. Hamdalah dan doa kafaraah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.